Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru semua? Bagi yang sudah ujian, selamat. Yang mempunyai nilai tinggi, Alhamdulillah. Sudah banyak testimoni yang masuk, baik di komentar video maupun di chat langsung ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat share nomor WhatsApp saya ke teman-teman subscriber bagi yang berminat untuk membeli buku atau membeli soal-soal SJT ya. Dan ada beberapa yang kembali chat saya bahwa alhamdulillah sesuai dengan prediksi saya, teman-teman. Jadi menurut mereka, nanti saya bacakan ya, saya perlihatkan ke teman-teman isi chat. Ini hanya sebagai contoh saja atau mewakili saja, banyak sekali chat, cuman saya ambil 2 saja ya, untuk memotivasi teman-teman di sini yang belum ujian nanti untuk lebih giat lagi belajar. Yang baru tonton sekali, tonton videonya berulang-ulang biar makin paham seperti apa itu soal SJT yang teman-teman bakal hadapi nanti. Katanya soal SJT itu sama dengan yang saya buat, bahkan ada soal yang benar-benar mirip atau sama muncul di ujian mereka ya. Ini dia teman-teman, saya bacakan cukup 2 saja ya. Yang pertama, Assalamualaikum Mas Daniel ya. Alhamdulillah saya telah melaksanakan tes P3K hari ini di Sumatera Selatan ya, Palembang. Ini orang Sumatera. Hai Sumatera, hai Kalimantan, dan apalagi banyak juga dari Aceh ya. Aceh, salam dulu. Dari Bali salam ya teman-teman. Semoga sehat dan sejahtera selalu. Ini katanya dari Palembang ya, Sumatera Selatan. Katanya terima kasih atas bantuannya ya. Saya balas, waalaikumsalam, alhamdulillah. Sama-sama Pak. Mungkin masih ada lagi yang diingat-ingat ya. Ada beberapa ya. Katanya dia mendapat nilai 581 ya. Itu sangat tinggi teman-teman. Dia formasi guru SD, dia pernah pesan buku sama saya ini, dan sekalian rajin nonton video saya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi ini chat yang pertama. Chat yang kedua sebagai motivasi untuk teman-teman saja. Alhamdulillah tadi baru selesai ujian dan jadi peringkat 1 di sesi saya Pak. Nilainya 487. Meskipun cuma nilai 487, tapi dia bisa menjadi peringkat 1 di sesinya ya teman-teman. Ini live chat yang dikirimkan ke saya. Mungkin untuk teman-teman ini kurang jelas ya kelihatannya, tapi memang namanya yang teratas. Saya sengaja sembunyikan nomor teleponnya ya, biar jadi privasi untuk beliau ini. Ya Pak, katanya tidak menyangka mendapatkan hasil yang bahkan di luar dugaan ya. Semua berkat video YouTube dan ebook yang Bapak kasih ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi saran saya belajar dengan baik lagi. Yang belum ujian, ulang-ulangi video-video saya ya. Jadi prediksi saya alhamdulillah tahun ini tidak meleset dari apa yang saya prediksikan. Baik, sekarang kita akan latihan soal SJT lagi untuk persiapan bagi yang belum ujian, dan ini disesuaikan dengan hasil ujian teman-teman yang sudah ujian ya. Katanya seperti itu. Jadi silahkan disimak dan dipelajari mumpung masih ada waktu untuk teman-teman. Nih saya kasih yang pertama adalah karakteristik dari jawaban SJT itu sendiri teman-teman. Biasanya itu HOT ya, high order thinking skill ya. Jawabannya membutuhkan pertimbangan lebih dalam, analisis berdasarkan situasi ya, dan pemilihan solusi terbaik ya, seperti itu. Pilihan ganda 5 opsi ya, berbagai opsi untuk memperlihatkan keberagaman tindakan yang bisa diambil dalam situasi tertentu. Jadi banyak nanti situasi yang akan saya berikan di sini. Kemudian pembahasan ya, penting untuk memahami mengapa pilihan tertentu lebih diutamakan daripada yang lain. Menekankan pada aspek
etis, efektivitas, dan dampak pada pelajar atau lingkungan belajar. Nah, ingatlah, SJT dalam konteks guru akan menekankan pada situasi-situasi yang biasanya dihadapi sehari-hari oleh seorang guru, seperti manajemen kelas, interaksi dengan siswa, penyelesaian konflik, ya, kemudian penyampaian materi pelajaran. Nah, ini semualah yang akan muncul nanti pada saat teman-teman ujian SJT. Ya, teman-teman tidak akan keluar dari sini. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Saat belajar untuk ujian besar, teman sekelasmu meminta bantuan dengan materi yang sulit dipahami. Pilihan tindakan yang paling sesuai: A. Menyuruhnya mencari bantuan dari orang lain. B. Menyediakan bantuan sebisa mungkin meskipun itu memakan waktu belajar. C. Memberikan petunjuk singkat dan menyarankan untuk meminta bantuan dari guru. D. Menjelaskan hanya sebagian materi yang kamu pahami dengan harapan dia akan memahaminya sendiri. E. Mengabaikannya dan fokus pada studi pribadi. Kita lihat jawabannya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah opsi C, memberikan petunjuk secara singkat dan menyarankan untuk meminta bantuan dari guru. Inilah jawaban yang memiliki nilai tertinggi di opsi kelima, opsi ini ya. Kita lihat pembahasannya: memberikan sedikit bantuan, membantu tanpa mengorbankan waktu belajar kamu sendiri ya. Seperti itu, teman-teman. Mendorong untuk mencari bantuan lebih lanjut dari sumber yang lebih kompeten seperti guru ya. Menunjukkan kepedulian tanpa mengabaikan tanggung jawabmu terhadap belajarmu sendiri. Jadi kita menunjukkan kepedulian, respon yang baik tanpa mengabaikan waktu kita ya, waktu belajar kita. Ya, penekanan pada profil pelajar Indonesia. Jadi ini sudah sesuai dengan konteks profil pelajar Indonesia. Dalam konteks profil pelajar Indonesia, penting untuk menunjukkan sikap gotong royong dan kepedulian terhadap teman sekelas tanpa mengorbankan waktu belajar sendiri. Mendorong untuk mencari bantuan dari sumber yang lebih kompeten atau guru ya, untuk mencerminkan sikap saling membantu dalam proses belajar. Jadi lebih profil belajar Pancasila itu lebih menekankan pada pembelajaran kolaborasi seperti video-video yang sudah saya bahas sebelumnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Sebagai seorang guru yang telah mengajar selama bertahun-tahun, Anda mendapati salah satu siswa Anda, Ahmad, selalu tertinggal di kelas dan sulit mengejar materi yang dia lewatkan. Padahal dia memiliki potensi akademis yang besar. Anda mencoba berbagai metode, namun Ahmad tetap kesulitan. Apa langkah terbaik yang akan Anda ambil? A. Mengabaikan Ahmad dan fokus pada siswa lain yang lebih mudah diajar. B. Mengajak Ahmad berbicara secara pribadi untuk memahami hambatannya dan menawarkan bantuan tambahan. C. Meningkatkan tingkat kesulitan materi agar siswa lain yang lebih cepat dapat tertantang. D. Menyarankan Ahmad untuk mencari bantuan di luar seperti les privat atau kelompok belajar. E. Memberikan Ahmad tugas-tugas ekstra agar dia dapat mengejar ketinggalannya dengan siswa lain. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawabannya adalah opsi B ya. Mengajak Ahmad berbicara secara pribadi untuk memahami hambatannya dan menawarkan bantuan tambahan. Kalau ada kesulitan siswa yang seperti ini dan ada redaksi opsi yang seperti ini, sebaiknya teman-teman memilih opsi yang mengajak berbicara ya, mengetahui apa masalah apa yang dihadapi siswa sehingga menemui hambatan, mengalami hambatan belajar seperti ini. Mengabaikan Ahmad, ini saya sudah berulang kali mengatakan bahwa kata mengabaikan itu sebaiknya dihindari ya. Meningkatkan tingkat kesulitan belajar agar siswa lain yang lebih cepat dapat tertantang. Ini akan membuat
siswa ini, si Ahmad ini makin stres ya kalau meningkatkan kesulitan, padahal dia ini orang ketinggalan. Menyarankan Ahmad untuk mencari bantuan di luar seperti les privat atau kelompok belajar. Nah, ini juga bisa jadi untuk kalau memang kita salah opsi ya, ini ya yang kedua tertinggi ya teman-teman. Menyarankan untuk mencari bantuan di luar untuk les privat atau kelompok belajar, ini opsi kedua tertinggi ya. Ini yang opsi B masih lebih efektif. Kemudian yang E, memberikan Ahmad tugas-tugas ekstra agar dia dapat mengejar ketinggalannya dengan siswa lain. Hampir mirip dengan opsi C, dia akan semakin stres kalau dikasih tugas yang berlebihan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, saya usahakan sebisa mungkin soalnya panjang-panjang, karena katanya soalnya itu adalah soal yang panjang-panjang, teman-teman. Anda adalah seorang guru di kelas yang memiliki siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Ketika Anda memberikan tugas, beberapa siswa menyelesaikan dengan cepat, sementara yang lain memerlukan lebih banyak bantuan dan waktu. Anda telah merencanakan aktivitas tambahan bagi siswa yang menyelesaikan tugas lebih awal. Ketika Anda memberikan instruksi tambahan, seorang siswa dengan kesulitan belajar tampak kebingungan. Reaksi Anda akan A. Meminta siswa tersebut untuk bertanya kepada teman sekelasnya. B. Mengulang instruksi dengan cara yang lebih sederhana dan memberikan contoh. C. Melanjutkan ke aktivitas berikutnya dan mengabaikan kebingungan siswa tersebut. D. Meminta siswa untuk tetap mencoba dan fokus pada tugas. E. Mendekati siswa tersebut dan memberikan bantuan langsung. Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi E ya. Mendekati siswa tersebut dan memberikan bantuan langsung ya. Nah, ini adalah model pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jawaban ini merupakan tindakan yang responsif terhadap kebingungan siswa. Dianggap responsif karena langsung mendekati siswa tersebut dan memberikan bantuan langsung ya. Terhadap kesulitan belajar. Mendekati siswa dan memberikan bantuan langsung menunjukkan perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan individual siswa yang penting dalam lingkungan belajar yang inklusif. Ini juga mencerminkan tanggung jawab guru untuk memastikan pemahaman semua siswa terhadap materi pelajaran. Setelah kita mendekati siswa tersebut dan memberikan bantuan langsung, kita mungkin bisa ke sini ya. Mungkin bisa ke sini, itu mengulang instruksi dengan cara yang lebih sederhana dan memberikan contoh seperti yang sudah dibahas ya. Nah, ini dia. Dia ketinggalan ya dibanding teman-temannya. Dia bingung. Jadi setelah dari sini kita kasih instruksi yang lebih sederhana dan memberikan contoh. Nah, ini saya kasih poin kedua tertinggi ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya kira sudah jelas. Seorang siswa baru di kelas Anda seringkali merasa tidak percaya diri dan enggan untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas. Apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? A. Membiarkan siswa tersebut tetap diam dan tidak mengganggunya. B. Mendorong siswa tersebut secara perlahan-lahan untuk berpartisipasi, memberikan kesempatan untuk berbicara jika dia merasa nyaman. C. Memarahi siswa tersebut agar lebih aktif dalam diskusi. D. Menyuruh siswa tersebut untuk berbicara tanpa mempedulikan ketidaknyamanannya. E. Mengabaikan siswa tersebut karena tidak ingin membuatnya merasa lebih tidak nyaman. Yang mana jawaban yang paling bagus kira-kira teman-teman? Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi B. Mendorong siswa tersebut secara perlahan untuk berpartisipasi, memberikan kesempatan untuk berbicara jika dia merasa nyaman.
Ketika menghadapi siswa yang kurang percaya diri, penting untuk memberikan dukungan dan kesempatan bagi mereka untuk beradaptasi. Mendorong secara perlahan tanpa membuat mereka merasa terpaksa akan membantu membangun rasa percaya diri tanpa menekan atau mengintimidasi siswa tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda sebagai guru sedang mengajar di kelas. Siswa A tampak bingung dan tidak mengikuti pelajaran. Siswa B duduk di belakang dan terlihat gelisah. Siswa C terus-menerus mengganggu teman sebangkunya. Tindakan yang paling tepat adalah A. Fokus membantu siswa A secara pribadi. B. Mengingatkan siswa B untuk fokus pada pelajaran. C. Mendekati siswa C dan menegurnya secara keras. D. Melibatkan semua siswa dalam diskusi kelompok. E. Memberikan instruksi lebih jelas kepada seluruh siswa. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Memberikan instruksi lebih jelas kepada seluruh siswa ya. Memberikan instruksi lebih jelas kepada seluruh kelas. Hal ini membantu mengatasi kesulitan siswa A, mengurangi gangguan dari siswa C, serta memfasilitasi pemahaman siswa B tanpa menunjukkan preferensi pada satu siswa tertentu. Nah, ini terkait lagi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, teman-teman. Masalah kompleks di kelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika mengajar, Anda menemukan bahwa beberapa siswa mengerti materi dengan cepat. Sementara, siswa lain memerlukan waktu lebih lama untuk memahaminya. Tindakan yang paling efektif adalah A. Memberikan pekerjaan tambahan kepada siswa yang cepat memahami. B. Memberikan waktu lebih banyak untuk siswa yang memerlukan waktu lebih lama. C. Mengadakan kelas tambahan setelah jam sekolah. D. Mengadakan sesi bimbingan khusus untuk siswa yang kesulitan. E. Menggabungkan siswa yang cepat dan lambat memahami dalam kelompok belajar. Baik, jadi jawabannya adalah opsi D. Mengadakan sesi bimbingan khusus untuk siswa yang kesulitan. Ini terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus ya teman-teman. Mengadakan sesi bimbingan khusus untuk siswa yang kesulitan. Ini memungkinkan guru untuk fokus pada kebutuhan khusus siswa yang memerlukan bantuan ekstra ya, tanpa memperlakukan mereka secara berbeda-beda di depan kelas. Kalau untuk opsi E, saya kasih poin 4 teman-teman. Nah, ini juga metode yang efektif untuk menggabungkan siswa yang cepat dan lambat memahami dalam kelompok belajar. Nah, bisa terjadi pembelajaran teman sebaya seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Saat menghadapi kelas yang beragam, dalam hal tingkat kecerdasan, tindakan yang paling tepat bagi seorang guru adalah A. Menyediakan materi yang menantang bagi siswa berkinerja tinggi dan membiarkan siswa lain mengikuti sesuai kemampuan mereka. B. Mengabaikan siswa yang memiliki tingkat kecerdasan rendah karena mereka mungkin sulit untuk diajar. C. Menggunakan strategi pengajaran yang bervariasi untuk memfasilitasi keberhasilan semua siswa tanpa meninggalkan siapapun. D. Meminta siswa berkinerja rendah untuk mencari bantuan dari siswa yang berkinerja tinggi dalam memahami materi. E. Fokus hanya pada siswa yang paling aktif dalam kelas dan tidak memperhatikan siswa yang lebih pendiam. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Jadi jawaban terbaik adalah menggunakan strategi pengajaran yang bervariasi untuk memfasilitasi keberhasilan semua siswa
tanpa meninggalkan siapapun. Memfasilitasi keberhasilan semua siswa merupakan prinsip inklusi dalam pendidikan. Menggunakan strategi bervariasi memungkinkan penyesuaian dalam mengajar agar dapat mencapai semua siswa, terlepas dari tingkat kecerdasannya. Minta bantuan dari siswa lain, jawaban D, atau mengabaikan siswa tersebut, jawaban B dan E, tidak sesuai dengan prinsip pengajaran yang inklusif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang guru, Anda menemukan bahwa salah satu siswa Anda tampak kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Dia cenderung diam dan tidak aktif diskusi di kelas. Pendekatan terbaik yang akan Anda lakukan adalah A. Mengabaikan siswa tersebut karena mungkin dia tidak tertarik pada pelajaran tersebut. B. Memanggilnya ke depan kelas dan menegurnya karena tidak aktif. C. Mengamati perilakunya secara lebih teliti dan mencoba mendekati siswa tersebut setelah kelas. D. Melibatkan siswa tersebut dalam diskusi kelas dengan memaksa dia untuk berbicara. E. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut sebagai hukuman. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawabannya adalah opsi C. Mengamati perilaku secara lebih teliti dan mencoba mendekati siswa tersebut setelah kelas. Hindari mengabaikan, memanggilnya ke depan kelas dan menegurnya karena tidak aktif. Ini sudah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya. Sudah banyak kasus yang seperti ini bahwa tidak boleh menegur di depan kelas. Ini akan merusak mental anak-anak kita. Kemudian melibatkan siswa tersebut dalam diskusi kelas dengan memaksa. Ini ada kata negatif, hindari dengan kata-kata yang ada kekerasan seperti ini. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut sebagai hukuman. Nah, ini hindari juga ya. Jadi yang terbaik adalah opsi C. Saya kira sangat jelas teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru di sekolah menengah yang sedang menghadapi situasi konflik antara dua siswa dalam kelas Anda. Siswa A menuduh siswa B telah mencuri pulpen miliknya dan mengancam untuk melaporkannya ke kepala sekolah. Siswa B membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa pulpen itu memang miliknya. Anda sebagai guru harus menangani situasi ini. Bagaimana Anda akan menangani konflik antara kedua siswa? A. Meminta kedua siswa untuk segera berdamai dan melupakan insiden tersebut. B. Memisahkan kedua siswa dan mencari bukti untuk menyelesaikan konflik tersebut. C. Memilih untuk tidak ikut campur tangan dan biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. D. Menanyakan kepada siswa lain di kelas apakah mereka melihat apa yang terjadi. E. Mempertemukan kedua siswa untuk berbicara secara terbuka dan membantu mereka mencapai kesepakatan. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawabannya adalah opsi E ya teman-teman. Mempertemukan kedua siswa untuk berbicara secara terbuka dan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam situasi konflik di kelas, penting untuk memberikan kesempatan kepada kedua siswa untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan menyelesaikan masalah dengan bantuan dari pihak ketiga. Dalam hal ini, peran guru sebagai mediator. Hal ini dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan memastikan situasi diselesaikan tanpa memihak kepada salah satu siswa. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah berapa yang benar teman-teman? Silahkan dicatat sebentar ya di kolom komentar. Anda adalah seorang guru yang baru saja memberikan tugas rumah kepada siswa-siswa Anda. Salah satu siswa, Rani, sering kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Setelah memberikan tugas rumah, Rani datang kepada Anda untuk meminta bantuan tambahan dalam memahami topik tersebut. Apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? A. Memberikan Rani lebih banyak tugas untuk melatihnya lebih banyak. B. Menyediakan waktu ekstra setelah jam pelajaran untuk memberikan bimbingan kepada Rani. C.
C mengatakan kepada Rani bahwa Anda tidak memiliki waktu untuk membantunya. D meminta siswa lain untuk membantu Rani karena mereka bisa lebih mengerti materi tersebut. E mengabaikan permintaan Rani karena sudah memberikan penjelasan saat di kelas. Baik, jadi jawabannya ada di opsi B. Menyediakan waktu ekstra setelah jam pelajaran untuk memberikan bimbingan kepada Rani. Rani ini termasuk siswa yang berkebutuhan khusus ya. Rani sering kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Kita lihat opsi A. Ini membuat Rani akan semakin stres nantinya. Opsi C mengatakan bahwa Anda tidak memiliki waktu, ini sama dengan mengabaikan ya. Tidak mendengar, tidak merespon ya. Opsi D meminta siswa lain untuk membantu Rani karena mereka bisa lebih mengerti materi tersebut. Nah, ini tidak masuk akal karena masa siswa lebih mengerti daripada kita ya, guru. Mengabaikan permintaan Rani karena sudah memberikan penjelasan saat di kelas. Nah, ini sama dengan opsi C. Memberikan waktu ekstra setelah jam pelajaran untuk memberikan bimbingan kepada Rani, menunjukkan respon yang peduli dan ingin membantu siswa yang kesulitan. Hal ini juga mencerminkan sikap yang baik dari seorang guru yang memperhatikan kebutuhan individu siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Seorang siswa baru bergabung dalam kelas Anda. Dia memiliki kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Beberapa siswa lain mulai menertawakannya. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Meminta siswa tersebut bertanya langsung pada Anda. B. Mengajak siswa tersebut untuk bergabung dengan kelompok belajar. C. Menegur siswa yang menertawakannya di depan kelas. D. Mencari waktu tambahan untuk membantu siswa tersebut. E. Mengabaikan situasi tersebut dan melanjutkan pelajaran. Yang mana kira-kira jawaban yang tepat, yang paling tinggi nilainya? Baik, jadi jawabannya adalah opsi B ya teman-teman. Mengajak siswa tersebut untuk bergabung dengan kelompok belajar. Ini dia pembahasannya. Pilihan A, meminta siswa untuk tersebut bertanya pada Anda bisa membantu, namun melibatkan siswa dalam interaksi sosial yang lebih luas, dapat memberikan dukungan yang lebih menyeluruh. Pilihan C, menegur siswa yang menertawakannya perlu dilakukan, tetapi lebih baik dilakukan secara pribadi untuk menghindari perasaan malu siswa tersebut di depan teman sekelasnya. Pilihan D, mencari waktu tambahan untuk membantu siswa merupakan langkah yang baik, tetapi melibatkan interaksi sosial dengan teman sekelasnya juga penting bagi kesejahteraannya. Pilihan E, mengabaikan situasi tersebut bukanlah solusi yang tepat karena mengesampingkan kepentingan siswa yang kesulitan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru di sekolah menengah yang baru saja memulai pengajaran di kelas baru. Salah satu siswa, Rani, tampak menunjukkan ketidakmampuan untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Setelah mengamati lebih lanjut, Anda menyadari bahwa Rani sering kali terganggu oleh teman-temannya yang duduk di sebelahnya. Mereka cenderung berbicara dan bercanda saat Anda sedang menjelaskan materi di depan kelas. Bagaimana langkah yang tepat untuk menangani situasi ini? A. Memperingatkan Rani agar lebih fokus pada pelajaran. B. Mengabaikan perilaku teman-teman Rani selama itu tidak mengganggu pembelajaran. C. Menegur teman-teman Rani secara pribadi di luar jam pelajaran. D. Menggunakan waktu kelas untuk membahas pentingnya fokus dan konsentrasi. E. Meminta kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Kita jawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawabannya adalah opsi C ya. Menegur teman-teman Rani secara pribadi di luar jam pelajaran. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah yang menyebabkan Rani kesulitan dalam memperhatikan pelajaran.
Setelah mengetahui bahwa gangguan dari teman-temannya adalah penyebabnya, penyelesaian terbaik adalah menangani perilaku teman-temannya. Opsi yang paling tepat adalah C, menegur teman-teman Rani secara pribadi di luar jam pelajaran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa baru pindah ke sekolah Anda dari luar kota. Dia kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru dan tampaknya merasa kesepian. Dia sering duduk sendiri di kantin dan jarang berinteraksi dengan teman sekelasnya. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Mengabaikan siswa tersebut karena mungkin dia hanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi sendiri. B. Mengajak siswa tersebut bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk membantunya berkenalan dengan teman sebaya. C. Memperingatkan siswa tersebut bahwa dia harus berusaha lebih keras untuk berbaur dengan teman-temannya. D. Membuat kelompok kecil di kelas yang bertujuan untuk mengintegrasikan siswa baru dengan siswa lainnya. E. Melibatkan siswa tersebut dalam diskusi kelas secara teratur untuk membantu membangun kepercayaan dirinya. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah opsi B ya, jawaban terbaik ya, memiliki nilai terbaik. Opsi B, mengajak siswa tersebut bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk membantunya berkenalan dengan teman sebaya. Dalam situasi semacam ini, penting bagi seorang guru untuk mencari cara yang memungkinkan siswa baru merasa lebih termasuk dalam lingkungan sekolah. Pilihan lain seperti membuat kelompok kecil di kelas atau melibatkan siswa tersebut dalam diskusi kelas juga merupakan opsi yang baik ya. Tetapi melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler memberikan kesempatan yang lebih luas untuk berinteraksi dengan teman sebaya di luar lingkup akademis. Jadi ini dianggap lebih efektif daripada opsi-opsi yang lain seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Dan sebentar jangan lupa berkomentar berapa yang sudah bagus dan berapa yang masih belum sesuai dengan jawaban saya. Sebagai seorang guru, Anda telah menetapkan tugas besar untuk siswa Anda. Tugas ini melibatkan kolaborasi kelompok yang mengharuskan setiap siswa memainkan peran yang berbeda. Salah satu siswa menolak bekerja sama dengan anggota timnya karena mereka memiliki konflik pribadi. Tindakan yang paling tepat bagi Anda adalah A. Meminta siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan. B. Memarahi siswa yang menolak dan memaksanya untuk berkolaborasi. C. Membimbing siswa tersebut dalam menyelesaikan konfliknya dan menemukan solusi bersama. D. Membuat tim baru tanpa siswa yang menolak berkolaborasi. E. Memberikan penilaian buruk kepada siswa yang menolak bekerja sama. Dijawab dulu. Baik, jadi jawaban yang terbaik ada di opsi C ya. Membimbing siswa tersebut dalam menyelesaikan konfliknya dan menemukan solusi bersama ya. Kita lihat pembahasannya. Ya, meminta siswa untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa campur tangan, tidak melibatkan peran sebagai seorang guru yang membimbing dan mengelola situasi kelas ya. Opsi B, memarahi siswa yang menolak dan memaksanya untuk berkolaborasi, itu tidak mempertimbangkan cara yang bijaksana dalam menyelesaikan konflik antara siswa. Opsi D, membuat tim baru tanpa siswa yang menolak berkolaborasi. Nah, itu tidak baik. Memperbaiki atau menyelesaikan konflik lebih ke arah menghindari masalah yang seharusnya adalah menyelesaikan masalah ya. Memberikan penilaian buruk kepada siswa yang menolak bekerja sama. Nah, itu tidak memberikan solusi konstruktif ya. Yang dimintakan solusi konstruktif di SJT itu terhadap konflik yang terjadi. Jadi itu tidak membangun sama sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru mendapati bahwa salah satu siswanya seringkali mengumpulkan tugas. Seringkali tidak mengumpulkan tugas ya.
Guru tersebut sebelumnya telah mencoba berbagai pendekatan untuk membantu siswa tersebut, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. Pilihan yang paling tepat bagi guru adalah A. Mengabaikan situasi tersebut karena hal tersebut merupakan tanggung jawab siswa. B. Menghukum siswa tersebut dengan nilai rendah agar dia belajar dari kesalahannya. C. Mendekati siswa tersebut secara pribadi dan mencari tahu apa yang bisa membantu siswa tersebut dalam menyelesaikan tugasnya. D. Melaporkan siswa tersebut kepada kepala sekolah untuk tindakan lebih lanjut. E. Menyuruh siswa tersebut untuk menulis surat permohonan maaf dan janji tidak mengulangi kesalahan tersebut. Yang mana kira-kira teman-teman? Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi C. Langkah pertama yang harus diambil oleh guru adalah mencoba memahami apa yang menjadi hambatan bagi siswa menyelesaikan tugasnya. Pendekatan pribadi empatik dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan menawarkan solusi yang lebih baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru yang baru saja mulai di sekolah baru. Sebuah masalah telah muncul di kelas Anda, di mana beberapa siswa terlibat dalam perilaku bullying terhadap siswa lain. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Mengabaikan masalah ini karena Anda baru di sekolah. B. Berbicara dengan siswa-siswa yang terlibat secara individual dan memberikan peringatan. C. Melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah dan meminta bantuan. D. Membiarkan siswa menyelesaikan masalah ini sendiri. E. Membuat peraturan baru di kelas untuk mencegah kejadian macam itu. Silahkan dijawab, teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi C ya. Melaporkan kejadian ini ke kepala sekolah dan meminta bantuan. Kita lihat di sini, kepala sekolah hal ini penting karena perilaku bullying harus ditangani dengan serius ya, secara serius melibatkan pihak yang memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan lebih lanjut ya. Opsi A itu mengabaikan, membiarkan siswa menyelesaikan sendiri. Atau D, atau membuat peraturan tanpa tindakan konkret. Atau E, tidak akan efektif ya. Berbicara secara individual. Di opsi B, bisa menjadi langkah awal, tetapi perlu intervensi yang lebih kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini kan dia kalau ini saya kasih poin 4 ya di opsi B. Tapi yang paling bagus itu adalah opsi C. Karena kejadian ini dilakukan oleh siswa yang sebelumnya sudah pernah tersangkut kasus bullying. Seandainya ini berlaku untuk pertama kalinya dia melakukan itu, mungkin kita bisa pilih opsi B ya. Jangan langsung ke opsi C, tapi ini sudah berulang, makanya perlu intervensi yang lebih kuat. Karena bullying ini bukan hal yang main-main, ini sangat serius ya, dianggap sangat serius untuk kasus bullying ini. Apalagi kita baru di sekolah itu ya, kita baru saja memulai di sekolah baru seperti itu. Jadi opsi B lah langkah terbaik yang perlu kita lakukan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru yang baru saja mulai di sebuah sekolah. Saat Anda memberikan tugas kepada siswa, Anda melihat salah satu siswa, Rina, kesulitan menyelesaikan tugasnya. Rina biasanya cemerlang dalam pelajaran ini. Dia terlihat frustasi dan tidak mau bertanya. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Tunggu sampai Rina meminta bantuan sebelum membantu. B. Menyuruh Rina untuk bertanya pada teman sekelas. C. Mendekati Rina secara pribadi dan bertanya apakah ada yang bisa Anda bantu.
D. Melanjutkan pelajaran dan mengabaikan Rina. E. Memberikan tugas tambahan kepada Rina untuk memperbaiki hasilnya. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya. Mendekati Rina secara pribadi dan bertanya apakah ada yang bisa dibantu. Menghargai privasi siswa sambil menunjukkan perhatian, membantu Rina merasa didengar dan terbantu. Hal ini dapat memperbaiki situasi yang membuatnya frustasi, seperti itu. Baik, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang belum ujian. Saya doakan semoga subscriber saya mendapat nilai yang tinggi dan lulus semua tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.